Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan mendengarkan renungan dengan tema Tuhan turut bekerja yang terambil di dalam Markus pasal 16 ayat 20. Setelah Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dia terus memperlihatkan dirinya karena tidak ada yang mengenal siapa dia. Kemudian Yesus memperlihatkan dirinya kepada para murid, dan barulah mereka percaya bahwa Yesus benar-benar bangkit. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berkata kepada mereka untuk pergi ke seluruh dunia, untuk memberitakan Injil kepada semua umat manusia. Tetapi bukan hanya sekedar memberi perintah kepada mereka untuk pergi, tetapi Yesus juga menyertai mereka. Di dalam Markus pasal 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Apa yang dilakukan oleh para murid untuk menyampaikan Injil tidaklah mendapat dukungan atau manfaat bagi dunia. Namun karena mereka melihat bahwa Tuhan turut bekerja dalam pekabaran Injil, maka mereka tetap gigih memberitakan Injil walau mendapatkan banyak ancaman. Tuhan turut bekerja dalam pekabaran Injil dengan memberikan peneguhan firman-Nya yang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Tanda-tanda dan mujizat ini masih menyertai peneguhan firman-Nya sampai sekarang. Di antaranya, banyak orang yang mengalami mujizat kesembuhan, diusirnya roh jahat, terjadinya pembaharuan pikiran, pemusnahan penyembahan berhala, penghiburan bagi orang-orang kudus, dan pertobatan orang berdosa. Ini membuktikan bahwa apa yang telah dikatakan oleh Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika Tuhan berkata kepada kita di dalam firman-Nya, maka kita harus mempercayainya. Tuhan berkata, jangan khawatir, karena di dalam Matius pasal 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan juga berkata untuk tetap berdoa dalam keadaan apapun, karena dalam Matius pasal 7 ayat 7 bunyinya, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Tuhan juga berkata kepada kita untuk mengampuni. Di dalam Matius pasal 6 ayat 14 bunyinya, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Dan Tuhan berkata juga untuk selalu berharap kepadanya. Karena di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7 bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan janji-janji Tuhan yang lainnya yang terdapat dalam firman-Nya, yang dimana semuanya itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Dalam semua itu, bukan hanya bagian Tuhan saja yang menjadi fokus kita, bahwa Tuhan turut bekerja, tetapi ada pun bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu untuk tetap percaya akan kehendak dan waktu Tuhan dalam hidup kita. Sebab tidak sedikit orang yang menjadi kecewa kepada Tuhan karena apa yang terjadi dalam hidupnya tidak sesuai yang diharapkannya. Biarlah kita tetap percaya bahwa apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita,
pastilah Tuhan turut bekerja. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.